Untuk nyebrang itu adalah pakaian sekolah atau Pakaian sekolah. basah berarti? Ya gimana lagi ya kan? Waduh. Itulah Resiko mungkin. resiko untuk menempuh Perjuangan ya. pendidikan itu. Oke. Salutnya Itu memang di situ itu kan SD ngeliatnya. kemarin lah apa sih? SD. SD ya. SD. Mungkin- Jarak dari SD ke SMP juga jauh, Bang. Kadang karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Millennial Podcast. Jujur ini podcast kedua sebenarnya dari kami para milenial. Setelah sebelumnya kami juga menayangkan video tentang kondisi lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru. Waktu itu kita kedatangan salah satu bintang tamu, Bang Salihin, dan hari ini kita tayang selanjutnya Millennial Podcast. Dan untuk podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Laura Cindy Zania. Selamat malam, Lau. malam Oke. Laura hadir di tengah kesibukan beliau, kita sangat apresiasi. Dan untuk podcast kali ini kita disponsori oleh WR Coffee, salah satu unit usaha dari kita. Oke, malam ini ada pembahasan yang cukup menarik dari kita, dari podcast terkait permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Dan kita mengundang salah satu orang yang memang selama ini menjadi praktisi di bidang pendidikan. Dia adalah sekretaris Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan Kota Pekanbaru, yang tentu sudah banyak melakukan aktivitas dan kegiatan sosial, aktivitas dan kegiatan yang tentunya berkecimpung atau langsung turun ke masyarakat terkait permasalahan pendidikan. Dan kita tahu memang pendidikan hari ini begitu banyak permasalahan dan dinamika yang kemudian harus hadir solusi dari kita anak-anak milenial. Dan Laura hari ini kita undang. Oke, Lau, sebelum jauh pembahasan mungkin apa kabar nih, Lau? alhamdulillah baik. Oke. Jujur udah lama ya secara pribadi saya nggak jumpa sama Laura, karena memang kita juga sudah fokus di organisasi masing-masing. Tapi memang Laura ini masih terus eksis di dunia organisasi, khususnya kegiatan-kegiatan perempuan atau kegiatan aktivis perempuan. Laura, kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya seperti biasa, kegiatan organisasi. Kuliah gimana, Lau, kuliah? Kuliah alhamdulillah udah sudah. Oke. Tahun kemarin. Alhamdulillah. Laura alhamdulillah sudah selesai S1 di Unilak ya, Lau ya. Unilak, Universitas Lancang Kuning, kampus kebanggaan Iya. Provinsi Riau. Oke. Jadi UIN nggak kebanggaan Riau nih? Kebanggaan Unri? Riau, tapi Oke. kayaknya lebih kebanggaan Unilak. Oke, siap. Oke. Fakultas Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi. jurusan manajemen. Oke, itu sedikit tentang Laura yang mungkin bagi kawan-kawan di luar sana juga sudah ada yang kenal dengan beliau. Untuk kegiatan organisasi itu setelah selesai dari kuliah, apa masih ikut di kegiatan organisasi atau udah enggak lagi nih, Lau? Alhamdulillah masih, karena setelah lulus juga ada beberapa organisasi yang kita masih diberi kepercayaan gitu ya. Setelah lulus juga ada beberapa organisasi yang sudah selesai begitu. Tapi kalau untuk kegiatan di organisasinya masih. Kira-kira organisasi yang masih aktif apa nih, Lau, yang masih ikut aktif, kegiatan gitu? Masih ikut kegiatan ya.
eh, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Oke, KNPI ya. KNPI. KNPI ini banyak juga nih apa namanya tuh dinamikanya gitu kan. Kita nggak tahu udah ada berapa cabang sekarang KNPI di Riau, tapi itu nggak masuk pembahasan kita lah. Tapi hari ini Laura tadi aktif di KNPI. Selain itu di FPPDP tentu masih dong. Masih. Oke. Masih Terus? sekretaris umum ya, Oke. belum dimubaskan. Oke, siap. Terus? Kepengurusan juga di Himpunan Mahasiswa Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Kayaknya Laura grogi mungkin nih. Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru. Oke. Di Terus? wakil sekretaris umumnya. Oke. Kayaknya Di tingkat tingkat kota. kota. Oke. Jadi mungkin rata-rata di dalam kepengurusan itu di bagian sekretaris, kaderisasi sama keperempuanan biasanya. Iya. Oke, mungkin di samping banyak organisasi yang mungkin diikuti oleh Laura, yang mungkin cukup menarik yang akan kita bahas malam ini adalah terkait pendidikan nih. Boleh cerita sedikit lah tentang Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan itu seperti apa mungkin? Tag apa nih ya? Ya mungkin Laura bisa cerita tentang program yang pernah dijalankan bareng teman-teman. Di FPPDP, Oh itu singkatannya? singkatan kepanjangannya Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan Oke. Kota Pekanbaru. Kalau untuk kegiatan, kita pernah nyalurin bantuan pendidikan Oh. ke Desa Batu Sasa, atau nggak Bang di mana? Di Kampar, oke. Ya, cuma agak lupa sih Kampar di mana ya, Kampar Hulu apa di mana sih gitu. Pernah. Tapi yang pasti di Kabupaten Kampar berarti ya? Iya, Kabupaten Kampar, masih di Provinsi Riau. Perjalanan ke dalam itu, akses perjalanan itu sulit memang. Memang Jadi jalannya tuh tidak seperti yang di kota saat ini ya, berarti jalannya masih tanah gitu. jauh. Oh. Kita ngitarin bukit, masuk ke hutan, nggak ada lampu. Ya sulit sih memang. Jadi kayak kita mikirnya gimana anak-anak sekolah yang akses ada di dari situ. maaf dari pusat kota nih Lau ke daerah Batu Sasa itu berapa lama? Kemarin berapa kami jam gitu? Apa berapa menit gitu? Kemarin kami perjalanannya nggak salah sekitar 7 jam apa sampai 8 jam gitu. Dari pusat keramaian gitu ya? Iya, dari pusat kota Pekanbaru. Oh, dari kota Pekanbaru Dari ke kota Pekanbaru. titik Sampai kepada titik yang mau disalurkan itu, Iya. Batu Sasa itu ya. Oke, cukup jauh ya. Itu kondisi jalannya lumpur atau memang cuma tidak di aspal atau gimana? Kurang ngerti ya kalau soal jalannya itu, kadang dia sedikit di beton, tapi setelah itu jalan tanah lagi. Di beton itu untuk di awal, tapi nanti agak masuk di situ full tanah kuning lumpur. Waduh. Jadi kedalamannya ya bisa sampai motor itu bisa tenggelam gitu. Oh, berarti akses ke sana pakai motor berarti? Pakai kemarin? motor. Pakai motor. Kalau pakai mobil sulit juga, karena kadang di antara, kalau di bukit itu ada sedikit sedikit lubang jurang. Nah, jadi di antara itu Bahaya lah. jembatannya kayak satu batang kayu gitu. Waduh. Jadi memang harus hati-hati, kalau tergelincir dikit aja ya nyawa taruhannya gitu kan. Betul. Untuk Itu nyalurkan. ketika sampai di lokasi pemukiman atau penduduk di sana cukup ramai atau gimana lah? Gak begitu banyak ya? Nggak begitu banyak, sekitar berapa ya kemarin disampaikan itu, sekitar 200 kakak. 200 kakak dengan jarak 200 rumah kakak. yang antara satu rumah dan rumah lain yang berjauhan mungkin ya? Jauh. Jauh. Waduh. Dan itu mungkin jadi pengalaman tersendiri mungkin bagi Laura ya, datang ke lokasi yang mungkin secara akses saja cukup luar biasa perjuangannya kan. Dan setahu Laura mungkin setelah sampai di titik lokasi
apa nih hal menarik yang mungkin teringat sampai sekarang? Apakah sekolahnya atau kondisi perekonomian masyarakat atau gimana? Kondisi perekonomian, Oke. lalu akses anak-anak untuk sekolah. Kebetulan kemarin itu jembatannya putus. Sudah berapa tahun saya lupa. Oke. Cuma anak-anak untuk nyebrang ke sekolah itu jauh lagi dari pemukiman, kayak kita mendaki bukit lagi dari Mutar sungai. ya berarti jadinya mereka aja. Kurang tahu juga Bang ya. Tapi kayaknya lurus aja sih jalannya. Karena jembatan putus tadi, mereka harus tempuh jalur lain berarti ya. Enggak, tetap Tetap nyebrang dengan sungai. kondisi seperti itu. Iya, cuma Waduh. kalau misalnya debit air naik ya Allahu a'lam ya kan. Mungkin nggak sekolah ya. Iya. Tapi kalau misalnya di situ kemarin saya sampai ke situ itu berapa ya tingginya, sepinggang apa nggak salah, sepinggang apa selutut gitu. Jadi kalau untuk anak-anak SD lumayan tinggi lah Bang ya. Oke. Mungkin orang tua ada yang gendong anaknya ke seberang gitu. Oke. Memang cukup apa ya? Cukup prihatin mungkin kita bisa sampaikan Ya. terkait kondisi pendidikan dan akses yang ditempuh oleh anak-anak di sana. Jadi mungkin pakaian mereka untuk apa? Untuk nyebrang itu adalah pakaian sekolah atau Pakaian sekolah. basah berarti? Ya gimana lagi ya kan? Waduh. Itulah Resiko mungkin. resiko untuk menempuh Perjuangan ya. pendidikan itu. Oke. Salutnya Itu cukup- memang di situ Itu kan SD ngeliatnya. kemarin lah apa sih? SD, SD ya. SD. Mungkin- Jarak dari SD ke SMP juga jauh Bang. Kadang karena jauh itu Karena jauh tuh yang buat mungkin tingkat apa kadang mereka. anak-anak itu nggak nyampe ke SMP karena kejauhan. Jadi mereka cukup SD. cukup sampai SD aja mereka Iya. sekolah. Luar biasa. Oke. Mungkin untuk karena kita bicara terkait anak-anak di Kampar tadi sesuai yang Laura sampaikan tadi, mereka mungkin kita punya data nih terkait angka putus sekolah yang ada di Provinsi Riau. Bisa jadi terkait memang mereka hanya menempuh pendidikan sampai SD saja atau sampai SMP saja atau bahkan putus di tengah jalan sekolahnya, maksudnya ya nggak sampai tamat SD atau nggak sampai tamat SMP. Oke, ini data pertama fantastis, Riau urutan 3 nasional tertinggi angka putus sekolah. Oke, ini penyampaian langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau waktu itu, Bapak Kamsol. Ini ya kita bisa bilang ini prestasi atau mungkin justru permasalahan yang luar biasa nih. Karena Riau ini kalau kita bahas secara target memang SDM-nya ingin unggul, tapi gimana SDM kita mau unggul kalau tingkat pendidikan kita saja masih jauh dari kata baik gitu atau jauh dari kata layak. Oke, mungkin data berikutnya ada 94.000 anak di Riau putus sekolah. Gubernur Syamsuar ungkap penyebabnya. Ini data Desember 2021, terbilang masih baru nih, sekitar 6 bulan lalu. Ini valid dari Tribun Pekanbaru. Ini angka yang luar biasa sih, 94.000 mulai dari jenjang tingkat SD, SMP sampai dengan tingkat SMA. Artinya apa? Memang ada PR kurang lebih 94.000 dari pemerintah untuk bisa bagaimana anak-anak ini terselesaikan masalahnya nih. Apakah dia memang putus sekolah tidak bisa nyambung ke SMP karena aksesnya cukup jauh tadi sesuai yang Laura sampaikan terkait beberapa kasus, atau mungkin permasalahannya karena faktor lain, entah itu karena ekonomi atau faktor yang tentunya
menunjang mereka untuk tidak semangat untuk melakukan atau ikut dalam proses pendidikan gitu kan. Menurut Laura gimana nih terkait data tadi peringkat 3 nasional angka putus sekolah? Mungkin sedikit dari Laura tentang 3 besar nih, prestasi atau gimana nih Lau? Prestasi ya. kayaknya ya. Karena kayaknya enggak harus ya kita menduduki peringkat ketiga. Ini kayaknya kita dapat kalau juara 1 emas, perunggu kita dapat nih Lau. Perunggu ya Bang Perunggu. Jadi menurut Laura dari data yang kita sampaikan tadi, pandangan Laura gimana nih? Ya mungkin menurut Laura kok bisa gitu ya? Karena Laura udah pernah juga kan terjun ke lokasi yang notabene juga menjadi salah satu sampel titik kemungkinan angka putus sekolah di sana. Menurut Laura gimana? Ya luar biasa sekali sih. Kita peringkat 3 ya Riau. Yang kalau orang kenal orang Riau itu kayak kaya. Iya. Chevron di sini, segala di sini gitu kan. Jadi kayak perusahaan banyak di sini gitu. Kalau orang tahu orang Riau itu orang kaya-kaya gitu. Okay. Tapi kok bisa pendidikannya rekor peringkat 3 tertinggi gitu. Berarti yang katanya di atas minyak di bawah minyak tuh kita nggak tahu entah minyak apa sekarang kan, entah muka berminyak atau apa sekarang nih. Karena itu juga sedih kita lah sebenarnya. Sedih banget. Karena kalau target kita pengen SDM unggul ya mungkin salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Riau ini gitu kan, dengan berbagai cara tentunya gitu kan. Oke. Mungkin terkait 94.000 anak yang putus sekolah, mungkin harapan Laura sedikit tentang itu, tentang angka putus sekolah itu, harapan untuk ya bisa jadi pemerintah mungkin atau kita anak-anak milenial seperti apa? Kalau terkait itu Bang ya, mungkin sedikit menyampaikan keresahan karena angka anak putus sekolah yang 94.000 di Riau itu fantastis sekali sih. Sebelum masa pandemi aja kita udah ngadapi kesusahan biaya gitu, apalagi soal setelah pandemi gitu kan. Masa pemulihan ya? Masa pemulihan. Apalagi kemarin ini data tahun berapa Pak? 2021 Desember 2021, berarti sangat baru. Oke, sangat baru. 15 Desember 2021. Kayak luar biasa sih. Apalagi mungkin kemarin anak-anak di online kan harus punya HP, sedangkan berarti itu tadi di dekat daerah Batu Sasak tadi, kalau proses pendidikannya harus online, gimana dong belajarnya? Nah itu dia nggak tahu. Di situ aja listrik susah gitu. Tapi mungkin waktu kita nggak tahu sih. Mungkin next bisa kita minta tanggapan dari Bupati Kampar nih. Kita undang Bupati Kampar hadir langsung di podcast kita, minta pendapat beliau kan tentang kondisi pendidikan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Kampar yang tentu perlu ada perhatian khusus dari beliau. Tapi mungkin kalau ketika pandemi kemarin di dekat daerah Batu Sasak, positive thinking nih Lau, mungkin pandemi nggak masuk ke sana karena aksesnya sulit kan. Sulit, jadi ya. akses ke sana sulit, pandemi juga sulit masuk ke sana. Jadi apa terbenam lumpur di jalan? Terbenam lumpur. Jadi memang mereka tetap melakukan pendidikan secara offline gitu kan. Tapi nanti kita akan undang Bupati Kampar atau pihak terkait, Kepala Dinas Kabupaten Kampar untuk mungkin menyampaikan terkait kondisi pendidikan di sana yang mungkin kita rasa permasalahannya juga cukup sama dari tahun ke tahun. Kita nggak tahu, mungkin ada sih upaya atau peningkatan dari pemerintah kabupaten kota untuk memperbaiki persoalan itu, tapi sekali lagi mungkin
kita berharap ini jadi perhatian khusus dari pemerintah ya Lau ya Lau ya. Ada apa Lau masukan untuk pemerintah atau dari Pengen sedikit diskusi aja sih Bang soal anak umur 7 tahun baru boleh masuk sekolah itu gimana? Oh, terkait permasalahan teknis ya. Iya. Ada anak umur 7 tahun baru bisa masuk sekolah. Berarti permasalahan-permasalahan yang kemudian mungkin sifatnya perlu ada pembicaraan lebih dalam tuh ya, diskusi lebih dalam terkait itu. Oke. Untuk kali ini mungkin sekian pembahasan kita bareng Laura terkait permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Riau, mulai dari tadi angka putus sekolah, pengalaman Laura juga terkait proses pendidikan dan kualitas pendidikan yang ada di daerah. Kita ucapkan terima kasih untuk Laura. Mungkin bisa sambil diminum Lau. Aduh, iya. Udah di ending Ya, baru kita nggak disuruh minum dari tadi. Iya, lupa kita Lau. Mungkin bisa diminum Lau minumannya. Ini salah satu unit usaha dari kita milenial yang ada di Provinsi Riau. Jadi kita selain fokus di bidang unit usaha, kita juga salah satunya podcast. Ini apa namanya? Tepatnya di Jalan Sekolah Rumbai. Buat kawan-kawan yang ingin belanja atau beli minuman ini bisa datang ke Jalan Sekolah Rumbai. Budgetnya berapaan sih nih Bang? Karena ini sponsor nih lah, jadi perlu kita sampaikan mungkin ya. Budgetnya 9 sampai dengan 10.000 minuman. Murah lah. Mulau rasa enak pula kan. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini. Next kita akan undang pemateri atau narasumber berikutnya yang tentunya masih berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Tetap simak dan tonton video-video dari kita Millennial Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita Millennial Podcast, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian nanti. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.